Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utami Kurniawan dengan NIM 2190302204 dari kelas C1 pagi. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang buku kerja dari pelajaran kewirausahaan, yaitu ada buku kerja 10 dan buku kerja 11. Buku yang pertama yaitu ada buku kerja 10, itu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usahanya food and beverage, produk atau jasanya yaitu brownies, cafe, and dessert. Yang pertama itu ada elemen, kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel. Yang pertama ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan kebutuhan modal usaha baru. Jadi alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi saya memilih penanaman modal. Yang kedua ada sumber-sumber modal personal. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi saya memilih dana pribadi pendiri. Memilih sumber bootstrapping. Menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Yang ketiga, potensi peningkatan pendanaan. Jadi, potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi saya memilih personal food atau dana pribadi dan creative source atau sumber-sumber kreatif. 2. Mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Saya memilih yaitu pertama ada business angels. Business angel mempunyai karakteristik saya memilih mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit dari yang diinvestasikan oleh modal ventura. Jenis venture capital. Saya memilih jenis venture capital dapat mencakupi memilih berdasarkan kepemilikan, yaitu ada private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Yang ketiga ada initial public offering atau IPO. Dapat memberikan manfaat. Saya memilih mengatasi kendala pinjaman dan pengakuan investor dan perubahan modal. Yang ketiga ada identifikasi pembiayaan pinjaman. Yang pertama ada bank komersial diidentifikasikan, yaitu bank komersial mempunyai karakteristik saya memilih sentimen ini bukan kutukan, bukan kutukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu berisiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. Lalu ada SBI Grandit atau SBI Grand Loan memiliki karakteristik yaitu saya memilih pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Lalu yang ketiga ada sumber-sumber pinjaman lain. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi saya memilih teman dan keluarga, kartu kredit, atau sebaiknya jangan digunakan berlebihan atau secukupnya. Jadi yang keempat ada identifikasi sumber-sumber kreatif pemodalan pembiayaan dan modal. Yang pertama ada leasing atau sewa. Leasing atau sewa memiliki karakteristik saya memilih sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dan imbalan pembayaran. Lalu yang kedua ada SBIR atau Small Business Innovation Research and STTR Small Business Technology Transfer Grant Program. Jadi SBIR dan STTR memiliki karakteristik saya memilih program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Kerja 11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya food and beverage, produk atau jasanya brownies, cafe, and dessert. Yaitu ada langkah-langkah, kriteria kerja, dan hasil atau rekaman hasil. Yang pertama, ada identifikasi peluang pemasaran. 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisis untuk mengidentifikasikan peluang pemasaran. Jadi, informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi saya memilih informasi pasar kooperatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain.
Lalu saya juga memilih kebutuhan pelanggan. Saya memilih pasar baru dan berkembang, angka penjualan. Jenis pemasaran dapat mencakupi, saya memilih pemasaran langsung, pemasaran barang, dan pemasaran jarak jauh. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Jadi potensi pasar baru dapat mencakupi, saya memilih e-commerce dan segmen pasar yang saat ini tidak tembus. Lalu kontribusi bisnis dapat mencakupi, saya memilih berpengaruh pada volume penjualan dan probabilitas. Lalu ada 1.3 pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide kreatif. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan kreatif dapat mencakupi, saya memilih fungsional approach. Jadi ada penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi dasar. Memilih managerial approach, yaitu peningkatan pengolahan usaha. 2. Investasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasikan kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi, saya memilih pengembangan pasar, itu menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Lalu pengembangan produk dijual kepada pelanggan dengan mengubah FEI atau Future Advantage and Benefit dari produk, mengubah model, atau menambah ukuran baru. Lalu ada 2.2 hasil evaluasi peluangan diidentifikasikan untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Itu hasil evaluasi peluang dapat mencakupi, saya memilih desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilan, fleksibilitas atau memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Lalu saya juga memilih daya tahan bahan baku dan produk, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya manfaat, resiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi, saya memilih biaya, resiko, dan peluang. Lalu di sini ada 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial. Diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Yaitu strategi pesaing dapat mencakupi, saya memilih pemotongan harga, periklanan ekstensif, dan kupon. 2.5 Ranking peluang pemasaran. Dalam hal ini kelayakan dan kemungkinan kontribusi bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi, saya memilih top ranking topics dan next top new topics. 3. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini, yaitu 3.1 perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Jadi perubahan yang diperlukan dapat mencakupi, saya memilih perencanaan proyek pemasaran, lalu manajemen proses kreatif end-to-end, dan kepatuhan dan risiko merek. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkatkan atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang ada. Jadi perubahan organisasi dapat mencakup, saya memilih struktur organisasi berbasis produk dan struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah, serta organisasi lini dan staf. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Jadi perkiraan kebutuhan sumber daya, saya memilih biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, dan pelatihan staf. 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama, yaitu komunikasi kelayakan. Saya memilih staf sumber daya manusia, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan.
Saya menulis memperbaiki segala macam kekurangan yang ada di perusahaan, serta meningkatkan kualitas produk, sehingga menghasilkan produk yang banyak diminati oleh banyak kalangan, serta meningkatkan strategi pasar. Terima kasih dan sekian dari video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.